Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topik Sodikin dari kelas TI 21B2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-7 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini ada 7 pembahasan. Pembahasan pertama ada hal dasar berkembangnya IMK. Pembahasan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi IMK. Pembahasan ketiga, karakteristik desain antarmuka pengguna. Pembahasan keempat, definisi heuristik pada IMK. Pembahasan kelima ada definisi ergonomi dalam IMK. Pembahasan keenam ada definisi user experience. Dan pembahasan ketujuh ada definisi konteks dalam IMK. Untuk pembahasan pertama itu ada 3 hal dasar berkembangnya IMK. Yang pertama itu ada pengenalan GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface atau antarmuka grafis merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak komputer, smartphone, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. GUI menampilkan objek yang menyampaikan informasi dan mewakili tindakan yang dapat diambil oleh pengguna. Kedua, ada perkembangan WWW atau World Wide Web. WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa atau CERN, Jenewa, Swiss. Pada tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hypertext global. Kemudian pada bulan Oktober 1990, World Wide Web sudah dapat dijalankan dalam ronde yang terkait CERN. Ketiga itu ada sejarah desain layar. Untuk pembahasan kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari pengguna. Pertama itu ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk pembelajaran, untuk mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Kedua ada rekayasa perangkat lunak. Instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Ketiga ada matematika. Pembuatan suatu produk perangkat lunak atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Keempat ada ergonomik. Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Orang yang bekerja di depan terminal komputer biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Maka bentuk fisik seperti meja dan kursi, monitor, keyboard, posisi duduk, pengaturan cahaya, kebersihan tempat kerja, dan beberapa aspek lain akan sangat berpengaruh pada kenyamanan lingkungan kerja. Pembahasan ketiga ada karakteristik desain antarmuka pengguna, yaitu jelas, ringkas, familiar, responsif, konsisten, menarik, efisien, dan forgiving. Pembahasan keempat ada definisi heuristik pada IMK. Heuristik berkaitan dengan prosedur analitis untuk memberikan perkiraan yang tepat dan pengecekan ulang sebelum memberikan kepastian. Maka heuristic usability adalah metode untuk menganalisa suatu alat atau objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk dapat mencapai suatu tujuan. Pembahasan kelima ada definisi ergonomi pada IMK. Ergonomi atau kenyamanan kerja mempunyai pengaruh yang nyata dalam peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Pembahasan keenam ada definisi user experience pada IMK. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Pembahasan ketujuh ada definisi konteks dalam IMK. Konteks menggambarkan keadaan penggunaan yang sebenarnya, meskipun tidak semua aspek yang disebutkan di atas berlaku di setiap kasus. Penting untuk mempertimbangkan apa yang relevan dan tidak relevan. Misalnya, hampir semua produk dan layanan beroperasi dalam konteks hukum yang mengharuskannya dapat dioperasikan oleh penyandang disabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas pertemuan 7. Mohon maaf bila ada pembahasan yang salah atau tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.